sesuai dengan kita gitu. Hal seperti itu. Dan kita Indonesia ini kan memang ada ciri, maksudnya ciri ulama itu ada maksudnya dari segi berpakaiannya memang menunjukkan orang itu ulama. Kita ada alim, kita ada ulama, ini jangan apa maksudnya nanti disangka orang mending kita alim daripada jahil bodoh, daripada kita jahil bodoh orang alim ya Allah. Ini bahaya jadinya. Udang bepada ratik, maksudnya udang dikira ini sampah. Nanti ratik itu sesuatu yang ada di sungai itu. Dikira ini sampah atau itu bahasa Indonesia. Maksudnya khas apa? Misalnya sesuatu yang dikemas layu gitu, larut di sungai, dikira ini sampah, ternyata udang gitu. Maksudnya itu orang alim itu, maksudnya dia menyembunyikan akan ilmunya gitu. Yang itu maksud menyembunyikan ilmu tidak keluar gitu, tidak menunjukkan bahwa aku ini orang alim gitu. Maksudnya menyembunyikan ilmu, tetapi maksud orang yang berilmu itu ada orang belajarinya gitu. Maksudnya dia tidak mentasawurkan dirinya atau menunjukkan dirinya bahwa aku ini orang alim. Itu di antara sifat tawadhunya orang alim itu. Dia tidak menunjukkan bahwa dirinya itu alim. Ada kita ada alim ini kayak menunjukkan pada gitu bahwa aku ini alim gitu di zaman sekarang gitu Pak. Makanya kalau ada menunjukkan diri alim itu bahasanya ngaji berapa tahun, ilmu-ilmu yang dipelajari sampai di mana itu secara kitabnya itu. Jika ada orang nanya nih, orang yang dikatakan ulama itu seperti apa ya? Di antaranya jadi ulama, orang itu ibarat belajar nahwu sudah sampai belajar kepada nahwu alfiyah. Itu kalau di pesantren itu tingkatan yang terakhir ilmu nahwu yang diajarkan. Kalau ilmu fikih itu belajar paling tidak i'anatul talibin. Tobat jilid Pak, i'anah. Nah itu minimal fikihnya yang dikuasainya sudah, yang dipelajarinya gitu. Baru bahasanya orang itu bisa dikatakan orang alim ulama. Fikihnya gitu, ilmu fikihnya. Maka menuntutlah mereka itu kepadanya ilmu rahasia yang halus-halus, ilmu yang maksudnya ilmu yang halus, ilmu yang memang bahasanya hati-hati membuka ilmu ini, paham dah orang kita jelaskan, kita sampaikan ilmu ini. Jadi kaliminas anak qadri uli dalam hadis itu, omongilah, cakapilah manusia itu sejauh mana kemampuan dia menerima ilmu kita. Kalau orang ini maksudnya yang belajar ini ilmunya sudah tinggi, ya ajarlah dengan cara yang sesuai dengan keilmuan yang mereka terima gitu. Kalau ilmunya rendah, ya bahasanya yang mudah-mudah aja gitu, memahamkan gitu. Dengan segala syarat-syarat untuk Muslim mendapatkan ilmu. Setengah dengan syarat kain putih. Ini ada tadi kan, bila ada orang mengajarkan ilmu, bersyarat-syarat seperti ini, itu
itu sebenarnya bukan sebenarnya ilmu. Orang yang menuntut ilmu ada syarat-syarat, tapi syarat itu sudah ada. Kita belajar ikhlas, ya makanya ikhlas. Kamu saya syarat-syarat macam dia. Nah maksudnya di kitab ini ada nanti di penjuru-penjuru mana, di kampung-kampung mana, nanti ada orang yang mengajar jadi beliau seperti ini. Apa syaratnya? Kain putih dan tikar putih. Berarti habis selesai pengajian kitab itu lalu kamu sudah menuntut ilmu, kamu sudah menuntut ilmu. Nah ini hati-hati Pak. Kan menuntut ilmu ini sampai mati gitu ya. Artinya pembelajarannya itu atau kitabnya boleh. Dan di kitab yang lain gitu. Artinya kalau mengajar, membimbing itu maksudnya sampai kita tidak bisa lagi mengajar gitu. Kita mengajar, kita pilih khatam dah, selesai dah, habis dari ilmu kita, lalu pindah pulang ke mana misalnya ke daerah mana pulang jaga gitu seperti itu hati-hati. Itu bisa lalu mutilun ilmu yang menyesatkan. Dia tidak mau diketahui oleh orang banyak. Maka terkadang orang yang belajar dengan beliau itu asal usulnya muridnya ya mungkin atau mungkin orang yang ada terbiasa sembahyang atau belum sembahyang. Nah ini langsung diajarkan ilmu hakikat gitu. Ada kita kan dulu belajar dulu kan apa? Fikih dulu tentang sembahyang, diajarkan sembahyang anak murid supaya mengajar sembahyang, supaya terbiasa sembahyang gitu. Secara fikihnya, secara syariatnya dulu dikuatkan supaya jangan meremehkan ibadah. Jadi apa pelajaran saya dan diajarkan pelajaran ilmu hakikat. Akhirnya kan murid meremehkan ibadah, meremehkan sembahyang. Dianggap sembahyang itu seperti orang belajar membesari lubang murid ya, menggadari lubang murid sembahyang. Dihinakan ya jadinya. Nah, jadi syariat jadinya jadi diremehkannya. Maksudnya kalau belajar ilmu hakikat itu kan ilmu syariat tetap dijalankan, diamalkan, tidak dikurangi, malah suku-suku ditambah ya Pak. Dikuati lagi ilmu syariatnya, ibadahnya itu. Nah itu menunjukkan ilmu itu benar. Tapi kalau ilmunya merendahkan, meremehkan ajaran-ajaran syariat, melemah-lemahkan ajaran-ajaran guru di majelis ta'lim, guru yang diajarkan punya ilmu kulit aja, belum dalam tapi ya, itu lain ilmu sebenarnya ya. Nah hati-hati ya. Jadi ilmu apa guru seperti ini kalau bisa jangan belajar. Intinya gitu. Makanya di sini pengarang kita membuka masalah kalau ada seperti ini terjadi itu apa? Dolur mutilun ilmunya dikatakan. Itu sini ada kalau ada orang mengajarkan masalah mengikuti perintahnya, habis itu bayar, artinya namanya tamu surga, habis asal pun bilang muridnya kemana anda dulu Pak, pindah orangnya ada pindah. Itu memang ada loh, jangan di sini di Banjarmasin ada terus seperti itu, sampai ke Samarinda, ke Papang. Memang asal mulanya ada gurunya juga. Ini adalah diajarkan karena kita menghilang catatan dia ngaji dulu. Jadi ilmu kitabnya, ilmu syariatnya dan diajarkan. Tapi memang tidak bisa menceritakan dan bisa memahami kitab. Kita orang lulusan pesantren, orang lulusan mengambil orang guru mungkin siang malam gitu. Bahkan ilmu sebenarnya diajarkan menarik bagi masyarakat. Baik, ilmu sebenarnya ya. Ilmu
Mencari-cari ilmu kemana-mana nih. Ya Allah, bilang betul-betul ilmu. Mungkin ilmunya kan ada, cuma caranya aja yang salah. Jadi, dan setengahnya dengan katanya dimulai ilmu orang yang mengajar yang ulul ilmu dengan katanya dan ayam dan uang yang tertentu. Nah, jadi antara juga syaratnya ayam ya benar. Jago atau orang ini orang berapa nih? Sebagai itu dan barang sebagainya. uang berapa? Dimintai lebih penamatan kitabnya tuh Pak, penamatan ilmunya. Sebenarnya mencari duit yang tertentu dari jadi bila ada kata seperti ini nggak usah dulu gitu. Jangan mending berguru di majelis-majelis yang di masjid syariat kalau sudah lebih diutamakan dan barang sebagainya dan macam-macam lagi syarat-syaratnya betul. Jadi ya kalau ada misalnya di menjabarkan dengan guru dan isi guru ajarannya ini misalnya nanti teliti ya perlu belajar terus atau berhenti. Jadi kata beliau ini dari dulu sudah pasti jabat beliau hidup dulu insyaallah sedih. Makanya beliau mengarang kitab ini menjaga adat gitu sampai kita ini kalau ada ajaran seperti ini maksudnya kita jalan itu gitu Pak. Karena ini ajaran yang menyesatkan kita. Maksud menyesatkan itu Pak, jadi keyakinan kita akhirnya tidak mau mengerti syariat lagi. Nanggap syariat itu kulit Pak. Lalu sumbayang pas sholat itu dikri jadi ada sumbayang itu Pak. Jadi sumbayang itu ingat sumbayang sudah ya. Nah, ini Al-Quran juga melihat kurang awam, masyarakat yang tidak mengerti gitu. Akhirnya kita masyarakat yang mengerti bagi hakikat kehidupannya itu kita sudah wali yang sudah menurut pegang banget gitu. Karena berlapas lagi, wah ini. Maka diajarkannya oleh guru-guru palsu itu akan ilmunya yang dia dalam bulan muafakat mengajar segala guru-guru palsu itu dan cocok maksudnya ilmunya diajarkan. Jadi guru palsu adalah dasarnya palsu itu akan ilmunya panggil guru juga dan mengajar Pak. Palsu adalah karena ilmunya bukan ilmu yang benar gitu. Kan uang ada uang yang asli, ada yang palsu. Bila yang palsu itu adalah setengahnya Allah Ta'ala di dalam diri kita dan satu belajar dengan insan kamil, insan manusia yang berarti nama kita satu dua kali mana insan kamil itu belajar asal kejadian diri kita belajar ahli semua kali. Ini juga menyatakan bahwa Allah Ta'ala ada di diri kita. Kita tidak Allah Ta'ala lah. Nah ini yang mengajarkan dan yang belajar. Boleh kita ajaran seperti ini. Seseorang kayak mengaku dia ada abulung, dia apa? Kayak abulung di mana abulung? Abulung nggak ada abulung. Abdul Hamid. Kalau kita di Jawa Tengah sisi
benar. Punya beliau itu Iya, ada iya. ilmunya, Pak. Cuma ilmu beliau kan bisa diajarkan ke orang sembarangan, Pak. Kenapa? Karena beliau waktu itu makam fana, Pak. Beliau itu ngomong pada merasa, Pak, ada sadar seakan-akan. Kalau nggak sadar, nggak bisa maksudnya tidak bisa dijadikan guru gitu, Pak. Dalam artian, dia membuka rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Dia bilang karena datu abu dari ada Allah Taala. Dia bilang Allah Taala dari ada datu abu bisa membuat. Nah, punya beliau itu benar ilmunya, Pak. Karena waktu itu beliau makam fana. Jadi biar belajar ini banyak lagi Pak ilmu. Tingkatannya ketinggian dulu lah. Belajar martabat 1, 2, martabat 7 ya. Kayak itu dia itu bilang memang abang itu kan ilmunya berapa? Beliau ngaku jadi Tuhan karena beliau waktu itu makamkan karena saking beliau itu menghadirkan kesehatan kan wujud beliau itu hilang sampai ucapan beliau itu tidak terkontrol lagi ya Allah Ta'ala dari ada si jenar ya. Nah itu kadang-kadang mulai itu maksudnya orang itu masih dalam perjalanan belum wasil lagi belum nyampe dia sudah ke makam wakaf, nah baru nyampe, nah baru guru seperti ini boleh dia membimbing umat, mengajar boleh. Jadi bahasanya kada semua orang alim kan diperintahkan mengajar. Jadi semua orang alim itu dapat izin mengajar kan semua orang alim. Sama Pak, ada semua pengasuh pesantren itu dia membangun pesantren itu dapat izin dari gurunya, ya semua. Keinginan diri dan berdorongan masyarakat aja yang sebenarnya itu membangun pesantren atau majelis taklim itu memang harus ada perintah dari guru, Pak. Kenapa? Bila perintah guru berarti guru itu secara hakikat memandang tapi jarak jauh. Dia berkah karena pengajian itu Pak dapat 5, 10, 20, 30 ini banyak. Jadi ada yang izin khusus juga gitu. Tapi ada juga pula pendapat guru yang namanya kebaikan itu walaupun kada berizin silakan ya. Silakan misalnya Pak Hairul banyak usul duit misalnya bangun pesantren itu bakal duit karena membangun pesantren itu pesantren banyak duit itu lah bukan alim dah syaratnya banyak biar alim tidak berduit kalau bisa lah bangun pesantren bisa. Nah ada sekarang ini ulama kiai berbeda masuki kita bangun pesantren. Akhirnya pesantren dijadikan bisnis, dijadikannya bisnis, dijadikan ladang usaha mahal bayaran kenapa? Ini setoran dia lawan si punya pesantren. Karena beliau yang bangunkan di siwa lagi. Jadi memaksakan diri karena di pesantren juga menggunakan si guru. Berarti kita kan belum mendapat izin untuk mau pesantren. Walaupun ada orang kaya tuh, Pak Kiai Ustaz, tapi mau saya bangun, tapi dia minta jatah. Nah ini kan ada bagusnya. Kalau dia membangunkan lillahi ta'ala, saya bangunkan pesantren tetap, jangan sampai keluar. Saya sudah tahu urusan penting. Saya jadi amal jariah, saya tidak menerima hasil sedikit pun dari yang saya bangun. Silakan. Ada disambut yang ada karena dan setelahnya dengan 1-2 kalimat seperti Allah yang ambil mendengar bingkaran atau jejak niscaya masuk surga. Jadi bahasanya contoh ilmu ini jangan kalian jangan belajarnya dalam
belajar dari si guru. Cincang itu akan masuk surga, apalagi kalian mengenal ilmunya. Nah ini salah satu ilmu yang turun dulu. Atau nih jenis binatang bingkal atau bingkal kalau bahasa Indonesia sejenis kayak buaya tapi kecil gitu. Yang biasa di pohon-pohon. Enggak kayak di awal teman yang kecil. Nah, Bunglon. Jenis bunglon. Jenis bunglon Jenis teman yang kecil. kalau pas gitu. Bunglon tapi yang halus. Ya, mirip kayak bunglon lah. Bunglon. Tapi bunglon juga Pak. Bintang itu memang ada di Kalimantan itu juga di Banjar. Bintang itu banyak di pohon-pohon. Amoy itu dulu. Lain. Amoy. Amu itu ya. Kamu itu juga bintang. Kayak bintang itu bentuknya kayak buaya gitu panjang, tapi dia ada besar Pak. Kalau bisa besar, karena topi kalau bisa besar. Tidak sampai berapa kilo gitu. Kalau dia tuh ukurannya ya kurang lebih 1 kilan lah, 1 kilan setengah. Itu maksudnya binatang itu Pak juga dia bisa suka menguping gitu, namanya cicak. Betul. Tapi gak ada. Nah, jenis pakai cuma itu. Jenis tapi lain jenisnya juga. Karena lain Pak. Kadal. Ya biar kadal lah. Tapi kadal kan bisa gede binatang. Kalau bingkarannya memang bahasa kami itu bingkaran itu. Mengkarungan ini. Memang mengkarung juga sih kalau sini mengkarung juga. Nah, ya, Yang birang itu namanya. maksudnya bahasa Indonesia apa? Kamu namanya. Nah, kenapa paham dulu? Bisa. Nah, itu binatang itu Pak, maksudnya dia suka menguping juga Pak. Ada pengajian dia di kayak dia berbunyi kayak cicak gitu. Dia mengiyakan gitu. Jadi bahasanya itu ilmu kuliner. Jangan kalian nggak cicak itu dia tetap masuk surga gitu. Nah, itu. Niscaya masuk surga yang nanti antaranya Sampai dan setengahnya ulang, setengah perkataan golun mutilun orang yang sesat lagi menyesatkan apabila yang hampir sakaratul maut datang kepadanya malaikat yang amat yang empat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan ada Jadi di antara perkataan golun mutilun ketika kita sakaratul maut datang kepadanya kepada yang sakaratul maut itu malaikat yang empat dan Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Nah, dan ada nur yang terdiri ke langit yang diperbegahi dan ini juga masuk dalam dibaca di pelan-pelan. setengah itu apa maksudnya guru? Setengah itu di antara misalnya kalau bahasa Indonesia di antara perkataan-perkataan ilmu yang menyesatkan setengahnya. Dia di antaranya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kita itu setengahnya yang bisa menyesatkan itu ilmu ini. Nah, waktu sakaratul maut, waktu najah itu. Jadi jam 10 Pak. Kita ini waktu najah itu yang paling maksudnya yang ditakuti manusia nih Pak. Ya, waktu najah itu. Kalau Nabi kan waktu najah kan Jibril ada sampai malaikat. Kita di siapa di samping kita dan waktu najah. Kita ada bahasanya paling anak bini lah ya. Maksudnya yang paling ditakutkan orang mati waktu menghapuskan nafas akhir. Karena waktu itu Pak banyak maksudnya yang datang gitu agar kita mati bahasanya jangan husnul khatimah gitu. Nah lalu bagaimana supaya kita ini mati semua
di antara membaca wiridan-wiridan kan. Perlu waktu kita sekarang perlu waktu kita tak bisa kita baca ya. Artinya apa nih? Amalan hati itu lagi. Nanti hatinya lagi Pak. Hatinya lagi berpikir gitu. Hatinya lagi berpikir. Membuat hati berpikir dia sampai kamu bergerak mulutnya. Nah jadi kalau orang waktu nanya itu, dia kalau sudah dipikirkan diamkan jadi jangan, tapi ditarik gitu maksudnya. Bisa gitu, biar kalau dia sudah pikir dia akan sampai keluar gitu. Yang penting orang yang kalau sudah dipikirkan dia menyambut atau menyambut juga membaca gitu. Dan dia menunggu sampai betul-betul keluarnya dari jasadnya. Jangan banyak masalah jangan banyak kita pikiran-pikiran gitu, bayangan-bayangan membuat kita gelisah gitu, jangan ini. Dan setelahnya apabila memakai ilmunya orang kisah alim tadi sampai kepada martabat tawassul, artinya keluasan dan kelapangan. Tawassul itu keluasan atau berluas-luas dalam bahasa kitabnya, dan kelapangan supaya jadi tidak sembahyang. Jadi hati-hati maksudnya orang kita di antara perkataan yang bisa membuat kita sesat atau lupa dengan Allah. Tidak sembahyang jadi dan tidak wajib menuntut ilmu agama yang lainnya. Jadi hati-hati maksudnya kata beliau, ini di antara perkataan orang yang menyesatkan. Jangan sampai dia dijadikan bahwa sembahyang itu tidak wajib. Jangan sampai ada itu di dalam perasaan, di dalam etikat itu. Jadi di antara juga nanti yang bisa menyesatkan kita. Dan juga tidak wajib menuntut ilmu agama yang lainnya. Dianggap tidak wajib lagi menuntut ilmu agama. Nah, ini meremehkan ya Allah daripada amal dan nahi. Nah, tidak lagi dianjurkan belajar ilmu-ilmu yang lain yang di situ ada perintah dan larangan. Jadi seakan-akan gini Pak, orang yang belajar ilmu seperti itu sudah ilmu hakikat tadi, seakan-akan kebal sudah yang namanya perintah dan larangan tadi ada berlaku bahasa kita. Nah, ini juga hati-hati. Jadi sehebat dan sehebat ilmu apapun yang kita pelajari, tetap maksudnya syariat itu dijalankan. Kalau ini perintah laksanakan, kalau ini larangan tinggalkan. Jadi jangan sampai kita tambahkan mandiri gitu. Nah, lalu menjadi keyakinan, menjadi darah daging yang buruk. Nah, hal seperti ini tadi hanya meremehkan perintah dan menghalalkan larangan gitu. Ini jadi dinanti ajaran seperti ini. Diremehkannya, direndahkannya, disepelekannya gitu. Dan jika mau sembahyang pun tiada wajib kasar takruf ta'yin. Nah ini
Jadi orang Pak supaya yang namanya asal taruh ini memang secara syariatnya sudah lalu dibilang orang ini supaya kada berkasar, kada bertakrut, kada bertakyid. Hanya musyahadah wujudnya Allah, hanya memandang Allah itu ada. Di waktu takbir nih, yang dia memandang dengan mata hati Allah itu ada. Sehingga waktu takbir itu menghilangkan dalam ilmu fikih kasar taruh takyid. Ya dari artinya apa kasar taruh takyid itu tetap jalan secara fikih syariatnya. Lalu secara hati ya memang hati memandang Allah itu. Karena kita sudah yang kedua tauhid, tauhid lah jalur tauhid atau jalur ruha, jalan Allah atau jalan Nabi. Jadi guru yang paling awal itu jalan Nabi, jalan memusyahadahkan nur Nabi. Jadi waktu kita usaha ini kita seakan-akan yang bergerak ini Nabi dalam perasaan kita, bukan kita. Itu namanya musyahadah nur Nabi. Jadi kita beribadah apa saja itu seakan-akan Rasulullah di dalam perasaan kita, walaupun doanya kitanya ini membayangkan, mengingat, memusyahadahkan Nabi. Itu yang paling berat. Kalau kita tidak bisa, ya lurus tauhid aja sudah tadi. Lurus tauhid apa? Tauhidul af'al. Memandang segala perbuatan ini asalnya dari Allah. Kira-kira yang katanya nyaman kita lurus amat. Keduanya benar. Yang paling benar itu lurus Nabi. Karena yang paling dekat dengan Allah itu Nabi. Kita langsung ke Allah Ta'ala itu tidak bisa. Walaupun bisa juga tuh, tapi tidak semudah melewat Nabi. Karena Nabi ini kan perantara untuk berjumpa dengan Allah. Yang bisa melihat Allah Ta'ala itu gimana kita ya? Nah, makanya kita kan tidak bisa tauhid zat itu, cuma tauhidul af'al yang memandang perbuatan Tuhan ada di diri kita yang berlaku, tapi pada akhirnya Allah yang melakukan. Kalau di luar Nabi kan Nabi yang berlaku, kita yang melakukan. Kalau dalam perasaan kita, dalam gaul kita, gaul itu perasaan batin kita. Mudah-mudahan diberikan pahaman. Musyahadah wujud Allah Ta'ala, memandang adanya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi yang pasnya itu dulu asal tahu dirasakan. Kalau aku sembahyang itu namanya hadisun nafsi, Pak. Hati kita bicara dengan aku sembahyang Pak bisa. Dalam aku sembahyang, aku usalli qasar ta'arud fardu bisa ta'yin. Jadi kalau kita aku sembahyang fardu bisa itu sudah yang wajibnya sudah sah. 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya 3 tadi qasar ta'arud ta'yin. Qasar itu usalli, kemudian ta'arud itu fardu apa supaya Isa itu ta'yin itu menyatakan fardunya Isa. Dan maksudnya ada fardu maghrib, fardu Isya, fardu subuh misalnya. Jadi yang 3 itu dipandang dengan mata hati, dengan perasaan, dengan gaul. Nah, lalu yang sebenarnya dia dari perasaan itu. Kalau mulut hati kita
Allah, lu hati aku supaya kamu bisa, itu namanya hadis nafsi. Cuma ulama menyebutkan sahnya juga niat, karena itu termasuk bagian dalam hati. Hati ini membaca, ya, hati ini membaca ayat untuk membaca. Hati ini bapak, hati ngomong, hati bapak diri. Berkata. Jadi kita ini, ya ini kita baca. Berkata lagi. Berkata lah, hati berkata. Itu namanya hadis nafsi. Tapi sebenarnya kita merasakan dengan tahu, dengan perasaan itu sebenarnya. Tapi keduanya itu benar. Tapi yang sebenarnya ialah di perasaan. Impias kalau bahasa kita itu impias. Sekilas saja memandang. Hati kada membaca. Tidak ada bisa memandang dengan hati, lalu dengan pandangan mata batin, lalu dengan hati aja pandang, lalu hati membaca tadi kita. Aku supaya bisa pandangan, aku kan sunat, ada aku sunatnya. Kita sampaikan. Dan jikalau mau sembahyang pun tiada wajib, nah jadinya sembahyang pun tidak wajib kasar atau ta'yin. Nah ini termasuk apa? Maksudnya ajaran yang menyesatkan. Artinya tetap kasar atau ta'yin. Selama tidak ada kasar atau ta'yin, maka sembahyang kita rukun fardinya hilang. Kalau maka sembahyang 13 terbagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Nah, bila ketiga rukun sama supaya dasar orang. Nah, jadi kalau dia cukup mengusahakan Tuhan yang sama, mengusahakan Tuhan itu di luar daripada masa setelah kita takbir. Jadi kita takbir itu mengusahakan Allah Taala. Kalau akalnya dulu perbuatan Tuhan kalau dulu tauhid. Kalau kata guru Nabi itu membayangkan seakan-akan yang bertakbir ini adalah Rasul. Kalau Nabi usahanya ke Allah, kalau kita usahanya ke Nabi itu. Kalau Nabi dia langsung usaha Allah Taala supaya kalau kita ada Islam, bisa nggak biar usaha Allah Taala wujudnya bisa kalau Rasul bisa melihat wujudnya Allah Taala. Kalau wujud itu cuma Nabi aja yang satu yang itu maksudnya yang bisa gitu melihat. Saya dari Pak Nabi itu bisa paling tauhid sifat tauhid akal itu aja. Orang dari sifat tadi ya orang pandang tadi itu. Bila pakai sesuatu jalan tauhidnya bukan tauhid akal dia tauhid sifat. Kalau kita orang awam itu tauhid akal dia dulu. Itu kan kadang-kadang bayar ingat bayar ada yang itu maksudnya mendarah daging. Nah kalau sesuatu jalan itu tauhid sifat itu sudah mendarah daging. Dia tidak merasa lagi bahwa dirinya ini ada atau Allah Ta'ala ada tuh mendarah daging. Karena dia karam bahasanya itu tenggelam. Kalau tak tenggelam tapi tak mungkin dalam air supaya bisa berenang nyaman untuk pulih karena ini darurat. Nah, tetapi bila diajarkan dan lalu tidak pulihnya. Sudah benar-benar nanti kita berikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pahaman yang benar-benar ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.